Perkenalkan, nama saya kini Marcelino Madi Buraen dari kelas 12 47 Wisma. Pada video ini saya akan membuat praktikum elektrolisis. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum praktikum adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama di sini ada air, lalu ada 2 buah pensil sebagai elektroda, ada kabel penjepit buaya, ada garam, ada sendok untuk mengaduk larutannya, ada baterai 9 volt, ada kardus untuk penyangga pensilnya, lalu ada rotan. Yang pertama, kita raut ujung pensil tersebut menggunakan rotan di kedua sisi. Nah, ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Elektrolisis sendiri merupakan proses arus listrik yang bisa menguraikan suatu zat elektrolit. Artinya, pada proses elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia yang sering disebut dengan reaksi redoks. Perlu diingat bahwa kedua buah pensil ini berfungsi sebagai elektroda, di mana pensil yang dihubungkan dengan kabel berwarna merah itu positif, yang disebut anoda, sementara yang dihubungkan dengan kabel hitam itu bermuatan negatif, yang disebut katoda. Nah, arus listrik pada praktikum ini berasal dari baterai, sementara larutan elektrolitnya larutan garam. Lalu, kenapa sih kok bisa ada gelembung-gelembung gas pada ujung pensil? Ya, simak pembahasan berikut ini. Pada praktikum ini menggunakan garam atau NaCl dan air. Kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Jadi di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Lalu kemudian ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan ion OH-. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas. Gelembung gas apa sih itu? Mari kita lihat pembahasannya. Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif agar berkumpul di sekitarnya. Satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat
gas klorin tersebut berwarna hijau. Lalu pada katode yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan rumus 2H+ ditambah 2 emin menjadi H2. Kemudian ion H+ menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau biasa disebut dengan gas hid. Tabung gas yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam suatu tabung reaksi, kemudian didekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar bunyi plup. Sementara itu masih tersisa ion Na+ dan OH-. Nah, kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Kan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan hidrogen, gas klorin, dan natrium hidroksida. Dapat dirumuskan sebagai berikut. 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2. Nah, jika kalian mencoba untuk mencium aroma larutan setelah praktikum, maka akan tercium aroma seperti kaporit. Aroma kaporit itu berasal dari gas klorin atau Cl2. Cl2 ini sendiri biasanya digunakan sebagai kaporit dan juga sebagai bahan pembersih pada beberapa produk pembersih.